Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprilia Adisa Putri, nomor absen 35 dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 1 Batu Retno. Di video kali ini, saya akan mengkritik karya seni rupa 3 dimensi. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian praktik seni budaya kelas 12. Oke, untuk yang pertama, saya akan mengkritik karya seni rupa 3 dimensi berupa satu set teko dan cangkir antik yang digunakan pada zaman dahulu. Banyak orang menyebut cangkir ini adalah cangkir Cina karena di bagian bawah cangkir ini terdapat tulisan Made in China atau buatan Cina. Media utama yang digunakan dalam pembuatan teko dan cangkir ini adalah tanah liat yang dijadikan keramik, kemudian didesain sedemikian rupa yang sekilas nampak seperti kaca. Namun sebenarnya teko dan cangkir ini terbuat dari tanah liat yang pada tahap finishingnya terdapat pelapisan menggunakan glasir. Glasir sendiri digunakan untuk melapisi permukaan tubuh keramik yang terbuat dari campuran kristal dan kaca. Ada berbagai macam jenis glasir, di antaranya glasir porselen, glasir tembikar, dan glasir firestone yang dibedakan menurut suhu pembakarannya. Selanjutnya, untuk warna yang terdapat pada teko dan cangkir ini juga berasal dari glasir. Ada berbagai macam warna jenis glasir. Yang pertama adalah putih seperti yang terdapat pada teko dan cangkir ini, kemudian warna perak dan juga warna-warna yang lainnya. Teknik yang digunakan dalam pembuatan teko dan cangkir ini adalah teknik cetak. Karena desainnya yang rumit tidak memungkinkan dibuat menggunakan teknik putar maupun teknik tekan. Teko dan cangkir ini termasuk karya seni rupa terapan karena selain memiliki nilai estetika atau hiasan, juga memiliki nilai guna atau nilai pakai. Karena tergolong dalam seni rupa 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala arah, tentunya teko dan cangkir ini memiliki unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa. Unsur yang terdapat dalam teko ini yang pertama adalah unsur bentuk. Teko ini memiliki bentuk abstraktif menyerupai kubus, namun sudah digayakan atau diubah bentuknya, biasa disebut distilasi, sehingga bentuk asalnya tidak terlihat. Unsur yang kedua yaitu unsur ruang. Teko dan cangkir ini memiliki unsur ruang atau volume, sehingga dapat diisi. Warna dasar putih yang terdapat dalam teko dan cangkir ini memberikan kesan polos, sehingga dengan adanya aksen bunga-bunga, ini dapat menghilangkan kesan monoton dan dapat memberikan efek yang kalem dan anggun. Ditambah lagi dengan aksen berupa garis berwarna perak yang terdapat di tepi-tepian bunga ini dan juga terdapat ditutup akan memberikan kesan yang sangat indah pada teko. Namun menurut saya, untuk aksen garis berwarna perak yang terdapat pada corong atau penuang teko sedikit kurang pas karena akan menimbulkan efek seperti retak atau pecah. Dan juga menurut saya, keindahan dari aksen-aksen bunga ini hanya dapat dinikmati dari dua arah, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Karena jika kita melihat dari sisi kanan ataupun sisi kiri, teko ini akan terlihat polos tanpa ada corak apapun. Kemudian, unsur yang selanjutnya adalah tekstur atau nilai raba dari suatu benda. Teko dan cangkir ini memiliki tekstur nyata yang artinya kesan antara penglihatan dan perabaan adalah sama, yaitu halus atau licin. Untuk selanjutnya kita beralih ke cangkir. Berdasarkan prinsip seni rupa, menurut saya cangkir ini kurang proporsional karena pegangan pada cangkir ini terlihat lebih kecil dan perbandingannya tidak sesuai dengan badan cangkir yang terlihat lebih lebar. Akan lebih baik jika pegangan pada cangkir ini
sedikit lebih lebar atau lebih besar, sehingga perbandingannya akan terlihat sesuai. Kemudian, saya mempunyai satu cangkir lagi yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan cangkir yang sebelumnya. Cangkir ini juga terbuat dari tanah liat yang dijadikan keramik dengan lapisan glasir sehingga terlihat seperti kaca. Langsung saja ke poin utamanya. Saya akan mengkritik pada bagian permukaan pinggir cangkir ini yang dibuat bergelombang. Ya, memang jika dilihat dari atas memang terlihat estetik. Namun, jika dilihat dari luar, cangkir ini akan terlihat tidak rata atau seperti cangkir yang belum jadi. Jadi, menurut saya akan lebih baik jika cangkir ini dibuat rata. Selanjutnya adalah aksen bunga yang terdapat di bagian depan dan bagian belakang cangkir. Menurut saya, aksen bunga ini terlihat kurang seimbang karena di bagian depan aksen bunga terlihat lebih besar dengan corak bunga yang mekar, sedangkan di bagian belakang cangkir aksen bunga terlihat kecil dengan corak bunga yang kuncup. Penempatan aksen bunga ini juga kurang pas dan akan lebih baik jika ditempatkan di tengah-tengah. Jika aksen bunga ditempatkan di atas seperti ini akan terlihat nanggung dan menimbulkan kesan seperti hiasan yang belum jadi. Tetapi untuk kelebihannya adalah aksen garis berwarna perak yang terdapat di tepi-tepi cangkir ini akan menimbulkan kesan mewah. Dan untuk bodi atau bentuk dari cangkir itu sendiri yaitu cembung yang akan menimbulkan kesan elegan. Dalam sebuah karya seni rupa, antara bentuk dan makna merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan. Dari karya seni rupa 3 dimensi yang berupa teko dan cangkir tersebut memiliki makna yang bisa diambil dan ada hubungannya dengan manusia. Entah isi teko terlihat atau tidak, yang jelas apa yang keluar ketika teko tersebut dituangkan merupakan isi dari teko tersebut. Seperti halnya manusia mengeluarkan apa yang terdapat dalam dirinya dengan perbuatan, tulisan maupun ucapan. Pada zaman dahulu, teko keramik Cina digunakan untuk menyajikan minuman bagi tamu-tamu penting dan terhormat karena desainnya yang indah dan cantik. Namun sekarang, teko dan cangkir tersebut hanya digunakan sebagai pajangan atau hiasan. Dari berbagai karya yang ada di sekitar kita, teko dan cangkir antik ini menjadi salah satu karya yang menarik untuk dikaji dan dianalisis. Berdasarkan deskripsi, analisis, dan interpretasi yang telah saya paparkan, maka karya ini layak untuk diapresiasi oleh masyarakat umum karena bentuknya yang mudah dipahami dan dikenal, sehingga karya ini secara bentuk dapat dikatakan memiliki nilai estetik, nilai guna, dan secara pemaknaan memiliki pesan moral kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.